Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu Paskah ketiga, 1 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus pun maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu
bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Bertalina Tri Oktaviani dari Paroki Maria Tak Bernoda Pusat Damai Sanggau, Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Paskah yang ketiga. Pada hari ini pula kita memasuki bulan Maria. Bulan Maria sudah diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Mengapa harus di bulan Mei? Bulan Mei sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan, karena pada bulan ini, negara 4 musim mengalami musim semi atau musim kembang. Gereja Katolik sendiri melanjutkan tradisi berdoa bersama Bunda Maria sebagai bentuk kepedulian gereja universal dan juga untuk menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja dan salah satu tokoh yang sangat dekat dan taat kepada Tuhan. Maka pada bulan Maria ini kita diajak bersama-sama untuk menghormati Bunda Maria dengan bisa berdoa novena, kita bisa berdoa rosario, dan apapun yang berhubungan dengan Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Injil hari ini memperlihatkan para murid kembali ke pekerjaannya semula. Mereka melakukan itu bukan karena mereka tidak komitmen dengan panggilan mereka, namun pada saat itu mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, karena mereka pun belum menerima Roh Kudus. Para murid melakukan menjala ikan selama semalam, dan mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Dan pada siang hari, Yesus berdiri di pantai. Mereka tidak menyadari akan kehadiran Yesus di situ. Mereka belum mengenali Yesus. Lalu Yesus pun membimbing mereka, dan akhirnya mereka mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak. Dalam hal ini, ada hal penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita akan menerima bimbingan Tuhan dalam perkara yang sulit dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian dalam keadaan apapun. Tuhan akan selalu menyertai kita. Yang kedua, kita diundang untuk mengembangkan iman atau misi kita.
supaya kita dapat menghayati hidup yang indah berkat rahmat dan bimbingannya. Dan dengan rahmat bimbingannya, kita akan menghasilkan buah-buah misi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil ini pula kita melihat ada sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Dalam percakapan ini, Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihinya? Yesus bertanya sebanyak 3 kali, dan hal itu membuat Petrus tersentuh secara mendalam. Selain itu, pertanyaan tersebut mengingatkan Petrus tentang 3 kali penyangkalannya. Namun, hal itu juga membuat Petrus sadar bahwa dia tidak dapat mengasihi Tuhan hanya dengan kuasanya sendiri. Yesus menyadarkan kembali Petrus akan kasih adi kodrati. Yesus pun menugaskan Petrus untuk melanjutkan misi perutusannya mewartakan kerajaan Allah. Yesus memberi perutusan untuk mengembalakan domba-dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peristiwa percakapan Yesus dengan Petrus, kita bersama-sama belajar bahwa Yesus akan selalu memulihkan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengampuni kesalahan kita. Meskipun kita mempunyai banyak kesalahan, kita diajak untuk tidak minder, dan kita diajak untuk tidak merasa putus asa atau tidak percaya diri. Yesus mengajak kita untuk melanjutkan misi perutusannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini kita juga diajak untuk melanjutkan misi perutusan. Misi perutusan itu dapat kita lakukan dalam gereja, masyarakat, dan tempat di mana kita bekerja. Kita diajak untuk melakukan misi perutusan dengan penuh sukacita. Dalam melaksanakan misi perutusan itu, kita pun tidak lupa untuk menyerahkan semuanya dengan berdoa dan berserah kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hal ini saya mengajak kita semua untuk bangkit dari kesalahan, karena kita percaya bahwa Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita melakukan kesalahan. Tuhan akan membangkitkan kita dari kesalahan kita. Kuncinya adalah kita harus selalu berserah dan taat kepada Tuhan, seperti Maria yang selalu taat kepada Tuhan. Kita bangkit dari kesalahan dan kita lakukan karya perutusan itu dalam kehidupan kita. Semoga permenungan singkat ini menguatkan iman kita untuk melanjutkan karya perutusannya. Tuhan memberkati.